Bos Geng. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami kembali lagi dengan Family Car Recommendation. Betul sekali, tentunya di tahun 2025. Ya, ini adalah program dari 3 media kita, yaitu ada Autofan, kemudian ada Carmudi, dan juga Mobil 123. Ya, jadi kita mengumpulkan deretan mobil-mobil terbaik sepanjang tahun 2025 sampai 2024 akhir. Jadi intervalnya tuh hanya setahun, Pak. Ya, kalau misalnya tahun kemarin ada 14 mobil, Hat ya. Ya, sekarang bertambah nih, jadi 16 mobil. Tanpa berlama-lama, ini adalah deretan mobil-mobil terbaik versi kami. Gue Taufan. Dan gue Hadi. Welcome back to Mobil 123. Nah, untuk segmen yang pertama yaitu adalah Young Couple Family Car. Ya, ini adalah segmen untuk kalian yang baru saja menikah, belum punya anak tentunya, belum punya Pak. anak atau anaknya masih kecil banget. Ya, bisa jadi. Nah, jadi cocoknya tuh mobil yang kecil, mobilitasnya enak di perkotaan. Compact, terus juga efisiennya juga dapat, Pak. Iya, dan redaksi kami memilih Toyota Agya. Betul sekali. Bukan tanpa alasan kami memilih mobil ini. Satu, harganya cengli, ya kan? Iya. Terus desainnya juga oke. Desainnya oke, apalagi ini yang versi Stylix. Ya, Stylix tuh ya yang terhitung murah ya, Pak, hitungannya. Terhitung murah, jadi itu dia secara tampilan dia tuh mirip sama yang GR, tapi tidak dengan embel-embel part-part GR. Iya, Kalau yang betul kita, sekali. kalau Agya yang GR itu kan suspensinya beda, reaksinya beda, ya kan? Jadi ini tampilan aja. Tampilan aja yang GR. Gitu. Jadi tetap dapat efisiensinya, terus juga after sales. Oke banget, ini mobil oke banget after sales-nya. Jadi cocok sama ini, Hat ya, keluarga-keluarga baru. Betul masih ngerintis, mungkin lagi nyicil rumah, ya kan? Ya, jadi mau digabungin tuh, Pak, nyicil rumah sama nyicil mobil, ini cocok. Cocok, karena ini biaya perawatannya rendah banget. Betul sekali. Kalau tadi mobilnya untuk yang keluarga masih kecil, Hat. Nah, yang ini untuk keluarga yang udah agak gedean. Ini segmennya Compact Family MPV. Betul sekali. Ini adalah salah satu kandidat terbaik ya, Pan ya? Ya, pemenangnya adalah Mitsubishi New Xpander. Betul sekali. Jadi alasannya kenapa kami memilih mobil ini yang pertama, dibanding rival-rival ya, MPV 7-seater ini, Pan, itu punya kenyamanan yang numero uno, Pan. Jadi dia emang Mitsubishi ya, selalu terkenal sama kenyamanannya. Ya. Terus juga ini build quality-nya oke nih, Hat. Ya, build quality juga bagus. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Ada harga, ada rupa. Betul. Dan ini bisa dibilang salah satu mobil yang menggebrak. Iya, betul. Karena begitu keluar ya pada tahun 2017 waktu itu ya, itu orang-orang kaget. Arahnya mau kemana gitu, iya, Pan? karena waktu itu kan pilihannya cuma Avanza, Livina. Begitu keluar Xpander nih ada ala-ala SUV-nya. Jadi gitu. mobil MPV 7-seater yang temanya tuh merepet-merepet. Merepet-merepet. Cuman kalau misalnya SUV biasanya gede-gede, ini dibikin versi kompaknya. Ya, betul. Jadi masih cocok untuk keluarga yang mungkin rumahnya nggak terlalu gede, garasinya ada ya. Terus juga masih sering lewat jalan-jalan kecil. Ini masih oke lah. Iya, jadi nggak cuma si papa, si mama juga bisa bawa. Nah, Bos Geng, kita sekarang masuk ke segmen Premium Family MPV. Iya. Betul. Jadi kenapa kita memutuskan memilih Nissan Serena? Ya kalian bisa tahu sendirilah. Serena itu udah dari zaman baheula, Pak. Dari zaman baheula. Sebelum Foxy ada juga ini udah ada, Pak. Iya. Dari generasi 1 dari tahun 90-an tuh dia udah hadir di Indonesia. Historinya tuh udah panjang di Indonesia. Dan ini adalah versi terbarunya, Hat ya. Ya, ini yang generasi terakhir namanya C34. Ya, ini Serena e-Power juga. Betul sekali. Ini juga udah menggunakan teknologi hybridnya Nissan, irit ya kan? Iya. Di dalam juga ruang kabinnya lega. Yang paling gue suka dari mobil itu adalah desainnya, Pan. Desainnya tetap mempertahankan ala-ala Jepangan. Jepangan. Mungkin yang dulu tuh JDM-nya di 90-an. Ini JDM yang terbaru ya kayak gitu. Ya, JDM terbaru ini kalau kalian ke Jepang, ya nanti desain-desainnya modelnya seperti ini nih. Walaupun memang kalau dari segi harga mobil ini lebih mahal sedikit dari rivalnya, ya. Tapi worth it. Karena ya selain nyaman, irit, terus juga ya fiturnya lengkap sekarang. Fiturnya juga cukup lengkap, ada sudah ada, jadi kalian nggak perlu takut lagi tuh di jalan. Sekarang kan orang mau nanya, Mas ada sih ada nggak? Ada, tenang aja bos. Nah, Bos Geng, masih di segmen MPV ya. Betul. Karena kita masuk ke Adventurer Family MPV. Jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas-bahas ada elemen-elemen SUV-nya, ini lebih kalau kalian mau yang bener-bener kental SUV-nya, ini cocok nih. Jadi pilihannya jatuh kepada Xpander Cross. Iya, ini adalah Mitsubishi New Xpander Cross. Mirip-mirip sama saudaranya, tapi ada beberapa elemen yang bikin dia lebih kelihatan SUV. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah cladding plastiknya nih, Pak. Yoi, itu kayaknya udah jadi identitas. Identitas. Kalau misalnya mobil mau diala-alain SUV, templokin cladding plastik sama roof rail, jangan lupa. Jadi ya ini berfungsi kalau misalnya kalian mau bawa barang-barang yang lebih ya, pasang roof rack gitu atau. Jadi memang berfungsi, bukan hanya hiasan aja, Pan. Kalau misalnya dibanding sama saudaranya Xpander, dia juga secara tampilan lebih gahar nih. Ya, bagian depannya kalian bisa lihat perbedaannya kok. Walaupun memang garis siluet mobilnya itu sama, tapi tetap ada perbedaannya, Pak. Ya, lebih gahar gitu ya. Grillnya yang tadi kan agak ketutup, ini lebih kebuka. Iya, kebuka. Juga pilihan warnanya beda. Interiornya ini lebih
lebih cool gitu lah ya. Lebih adem. Iya, pokoknya lebih laki lah. Kalau kalian pengen beliin mobil anak pertama karena dia udah mau masuk kuliah, biasanya anak zaman sekarang tuh suka ngereng-ngereng, "Pak, beliin mobil, Pak, dang-dang pintu," gitu Ya. kan. Nah, ini dia segmen First choice for the elder. tuh yang disebut Topan tadi. Ya. Jadi pilihan dari tim redaksi kami memutuskan Suzuki Fronx sebagai pemenangnya. Ya betul. Dan ini bukan kita yang milih ya. Ya. Ini teman-teman redaksi isinya puluhan. Voting-voting, Mereka ya kan? voting-voting dan ternyata yang menang Suzuki Fronx. Tapi memang mobil ini pada tahun 2025 kemarin, Pak. Ini menjadi sebuah gebrakan, Pak. Gebrakan. Jadi harganya murah, Harganya murah. desainnya gampang diterima Cakep. mata, cakep ala SUV gitu ya, compact SUV, terus juga irit. Irit. Udah ada ADAS-nya yaitu Betul. SSS, so bisa disebut juga Suzuki Safety Support, ya kan? Ya, jadi paket lengkap lah. Paket lengkap, bener Kalau sekali. misalnya dulu biasanya sering di komen agak-agak India. Agak-agak gitu. nehi-nehi, tapi yang ini nggak ada nehi-nehinya Ini lagi. global market, Pak. Ini global market. Gitu. Nah, kalau misalnya secara desain dia mirip-mirip sama kakaknya sebenarnya ya. Ya. Kayak Grand Vitara. Dan Vitara terus ada merepet juga ke Baleno. Ya, jelas. ada. Karena ini secara platform dia pakai platform Baleno. Betul. Dan alasan lain kenapa mobil juga terpilih, kalau dari segi dimensi, ini dipakai sama anak muda atau anak pertama itu cocok, Pan. Cocok. Mobilnya punya ground clearance yang tinggi, bisa Ya. kalian lihat sendiri ya, tinggi tuh. Set. Jadi kalau misalnya lewat jalanan rusak atau polisi tidur, main ngegas-ngegas aja aman. Aman, dan dia juga lebarnya sama panjangnya nggak terlalu intimidatif ya. Iya. Jadi kalau misalnya baru-baru belajar mobil Masih cocok. Jadi kalau Masih papasan di cocok. gang kecil gitu sama mobil bisa merepet-merepet bisa lah. merepet-merepet dan ala-ala coupe gitu kan Iya. ya. Cakep. Masuk ke ready for urban adventure. Yang suka yang suka petualang, Pan. Ya, bertualang. Explore. Ya, betul. Kalau misalnya tadi SUV kecil, ini rada gedean dan bisa buat keluar kota. Cara dimensi juga di dalam kota nggak terlalu intimidatif. Ya, betul sekali. Tentunya juga efisien dong. Efisien, karena Toyota Corolla Cross ini udah pakai mesin hybrid. Betul sekali, Bos Geng. Ini salah satu mobil favorit kita, ya. Ya, gue suka banget yang mana mobil ini nih. Iya, secara desain cakep. Desain cakep, irit, terus Irit. pakainya enak, Betul. nyaman. Kurang apa lagi coba? Itu dia. Kalau yang suka petualang-petualangan, dia pakai mobil ini irit. Desainnya juga cakep, Pak. Meskipun apa ya, ini mobil rada-rada underrated sebenarnya ya. Nggak terlalu banyak dilirik sama orang gitu. Padahal oke nih, Pak. Oke, harga juga menarik, Pan. Harganya menarik nih. Patut banget kalian lirik. Oke, lanjut ke segmen berikutnya. Nah, Bos Geng, sekarang kita langsung aja bahas ke ini apa, Pan, tadi? Adventure Family SUV. Betul sekali, Adventure Family SUV. Ya, Kenapa jatuh pilihannya ke Tigo CSH? Karena ada embel-embel CSH-nya, Pan. betul. Itu artinya Chery Super Hybrid, yang dimana mobil ini sudah berteknologi hybrid. Itu Yes. adalah sistem hybrid baru dari Chery, yang notabene diklaim mobil ini tuh bisa kali ngisi full tank berjarak 1.200 kilometeran, Pak. Iya, itu udah dari Pulau Jawa ke Bali. Bali, nggak usah ngisi bensin lagi tuh, teman-teman. Pom bensin nggak laku kalau ada mobil ini. Bener, dan emang si Chery Tiggo CSH ini fiturnya lengkap, Pak. Oke. ADAS ada, terus juga electric seat, terus Ya. juga head unitnya gede. Dan yang jelas, harganya nih, 499 juta kalian bisa bawa pulang mobil kayak gini nih. Gokil ya? Murah pol. Murah pol. Emang Chery itu termasuk salah satu brand yang value for money banget, Pak. Jadi dia mobilnya tinggi gitu ya, Iya. fiturnya lengkap, tapi harganya gokil. Betul sekali. Jadi kalian kalau misalnya beli mobil ini udah pasti dapat value for money-nya lah. Iya, dan kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu Big Family SUV. Dan kali ini pemenangnya adalah Hyundai Santa Fe Hybrid. Hybrid lagi. Ya, temanya ini emang udah mulai elektrifikasi ya, Betul. mulai kesini. Dan ini adalah salah satu mobil yang perubahannya tuh signifikan banget, Drastis, Pak. Pan. Dari Drastis. desain dari generasi sebelumnya ke sini itu total. Total, secara desain. Wah, Ini ini tadi ala-ala- bulat-bulat, sekarang kotak-kotak. Iya, kotak-kotak kayak mobil SUV premium Eropa itulah ya. Ya. Kalau misalnya kalian tahu, ini juga variannya kaligrafi. Ya. Jadi terinspirasi juga sama yang itu juga. Yang itu juga sama. Ya, dan emang secara desain cakep, apalagi di warna hitamnya ini ada. Ya memang kalau misalnya kalian ngelihat Hyundai Santa Fe ini di antara warna-warna yang ada, kita sih berdua setuju yang hitam Iya, ya, Pan. cakep. Mafia banget gitu bentukannya. Mafioso. Mafioso. Dan ini tuh banyak easter egg-nya hat mobilnya. Ini kan Hyundai ya. Iya. Emblemnya emang gelap, tapi banyak elemen-elemen yang menandakan kalau ini mobil Hyundai. Dari mulai headlamp, Headlamp, stop lamp, stop lamp. apa lagi, Pan? Bagian valence-nya Ya. ada kayak hanya juga. Jadi Betul. kalau misalnya kalian lupa, ya diingetin nama mobil ini mobil Hyundai, Pak. Tapi kalau misalnya malam, Pan, Iya. karena warnanya gelap ya, itu kelihatan dari belakang sama depan kalau ini Hyundai Iya, Santa Fe. dan karena ini segmennya Big Family SUV, jadi harus bisa memuat 7 penumpang. Betul, 7 penumpang. Terus walaupun 7 penumpang itu bukan yang pit-pitan, mobil Iya. ini cukup lega, Pan. Cukup Karena lega. kemarin kita pakai mobil ini buat acaranya Autofan. Waktu itu kita touring naik motor, tapi kita mengawal pakai Hyundai Santa Fe. Iya. Itu efisiensi bahan bakarnya oke banget. Oke. Dari Jogja sampai Bali nggak ngisi bensin, Pan. Dan Irit. itu mereka bertujuh ya. Iya. Jadi barangnya pakai roof rack juga dan itu masih nyaman meskipun Masih nyaman bertujuh. mobilnya. Terus juga Jadi tenaganya udah- juga nggak berkurang banyak gitu Iya. loh. Maksudnya masih laju mobilnya. Jadi udah siap banget lah ya buat keluar kota. Kalau misalnya kalian pengen SUV gede, Hyundai Santa Fe.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen terakhir untuk di mobil-mobil bensin. Ya, betul sekali. Ini adalah Luxurious Family MPV dan pemenang tahun ini jatuh kepada Kia Carnival Hybrid. Ya, ini adalah pembaruan dari yang sebelumnya mesinnya diesel. Sekarang udah pakai hybrid, Pak. Ya, jadi kan ada bensin dulu waktu itu, terus habis itu keluar yang diesel. Sekarang keluar yang versi hybrid ya, Pak. Jadi udah menjanjikan efisiensi yang lebih baik lah ya. Ya, betul sekali. Walaupun bodinya bongsor banget ya, Pak. Panjang, 5 meter lebih. Gede, tapi ya sebanding sama nyamannya di dalam, Pak. Iya. Sama luasnya, ruang kabinnya enak. Betul. Jadi kalau misalnya kalian yang tadi kita udah sebut Big Family SUV masih kurang gede. Nah, ini ada nih yang 5 meter nih buat Ini ngangkut banget. sekampung. Mengangkut sekampung. Ini dipakai buat 7 orang sih udah nyaman banget. Nyaman banget, betul sekali. Terus premiumnya itu dapat banget. Dapat. Jadi masih imbang sama rival-rivalnya ya, brand-brand Ya. Jepangan itu, ya kan? Ya. Tapi yang jelas harganya lebih murah. Secara desain juga Oke loh, gue suka loh. Jujur-jujuran aja gue suka sama Carnival baru nih. Jadi gini loh, Bos Geng. Carnival ini kan bentuknya sama-sama ya, Pak. Nama yang diesel sama yang bensin sama. Ya. Cuman yang versi hybrid ini ada pembeda nih, dari desain velg sama spionnya yang lebih kecil, Pan. Betul. Jadi ini desain velgnya mirip saudaranya ya. Iya. Si EV9 kan rada-rada ngotak-ngotak gitu kan. Ya, Sama. jadi ini emang meneruskan lineage Carnival di Indonesia, tetap ada, makin gede dan sekarang lebih efisien. Iya. Nah, ngomong-ngomong mesin hybrid, Tat, Hmm. itu kan dibantu sama motor listrik Iya. ya. Di FCR 2025 ini, seperti tahun sebelumnya, ada juga segmen-segmen mobil-mobil EV. Siapa aja pemenangnya? Langsung aja kita pindah ke segmen EV. Segmen apa, Pan, sekarang? Oke, sekarang kita udah masuk ke segmen para EV. Betul sekali. Dan pemenang pertama di kategori My First EV. My First EV. My First EV itu adalah kalau kalian masih bingung mau pilih EV apa, Ya, harganya murah, dimensinya oke, Ya. segala macam, fiturnya cukupan aja, jadi biar kalian nggak kagok juga Ya. naik mobil EV. Pilihannya jatuh kepada VinFast VF3 nih. yoi. Si lucu satu ini nih. Si lucu satu ini. Ini pas pertama keluar, ih lucu juga. Lucu juga gitu, bentuknya lucu gitu. Dan akhirnya kemarin nongol, dijual di mana? IIMS 2025 VinFast VinFast, VF3. betul. Harga 200 jutaan, Pan. 200 jutaan. Dan ini ya bisa dibilang kebangkitan VinFast lah ya. Iya, setelah mereka memasukkan beberapa produk. Dan akhirnya pas VinFast VF3 ini lumayan banyak Membludak. Membludak. Jadi sebelum ini launching, Pan, kalau lo Ya. mau tahu, beritanya tuh santer di iklan-iklan marketplace. Jadi kayak, udah keluar dulu di marketplace nih, Iya, segala macam. Jadi sebelum di launching tuh mobil ini di marketplace terutama ya, itu tuh udah nongol, Pan. Ya, jadi groundbreaking. Groundbreaking, betul. Karena emang sebelumnya di kelas My First EV atau EV pertama gitu ya, buat orang-orang yang baru mau punya EV, pengen yang murah-murah, itu pilihannya nggak banyak, Pak. Iya, ya REV gitu-gitu kan. Iya. Tapi sekarang setelah ini muncul, orang-orang mulai shifting tuh beralih ke mobil-mobil Iya. ini nih. Desainnya juga lucu, ala-ala SUV gitu ya. Dimodif juga gampang. Dimodif gampang, cakep, udah banyak lah yang modif, Iya. kalian tinggal search. Dan buat EV pertama gitu misalnya jadi mobil kedua ya. Mobil hobi, VinFast VF3. Nah, Bos Geng, untuk segmen selanjutnya di EV ada choice for my partner ya, Pan ya. Ya, ini adalah mobil listrik yang kalian beli buat istri. Nah, istri. Jadi, ayah beliin mobil. Iya, ini Beliin aja pilihannya. ginian nih. Cocok banget ya gak? Cocok, atau enong-enong kali. Aduh, jangan enong-enong dong. Enong-enong nggak cocok. Kalau enong-enong tuh biasanya belinya Jazz, Brio tuh cocok. Jadi ini secara desain dia emang lucu sih ada ya. Lucu. Ini Ala-ala family banget retro. mobilnya. Iya, jadi emang range-nya juga cukup. Ini dari mulai 333 kilo Iya. sampai ke 400 kiloan, teman-teman. Jadi kalau misalnya buat warawiri ke teman-teman sosialita, Ya, betul sekali. Terus nganter anak sekolah, Nganter anak sekolah, mau belanja. pergi ke pasar, belanja, mobil ini cocok. cuco. Apalagi Hat, Hmm. sekarang Bingo udah dibekali sama chargeran. DC2. Iya, DC CCS2. CCS2 atau DC Iya. charging. Jadi kalian nggak perlu nunggu lama-lama lagi kalau ngecas. Iya. Udah bisa fast charging, ya nggak? Tuh, kalau misalnya sebelumnya kan masih GBT Hat ya. Iya. Agak-agak eksklusif gitu ya, nggak tersedia di banyak tempat banget. Betul, dan Sekarang- juga ngecasnya lama, Pan. Ya, dan ini sekarang udah oke. Jadi lebih fleksibel Ya. buat si mama. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Masuk ke segmen selanjutnya, ini adalah pemenang di First Family EV. Ya, betul sekali. Bukan tanpa alasan mobil ini Iya. menang. Kita punya beberapa reason lah, Pan. Reason. Salah satu adalah dimensinya yang cukup luas Cukup luas. untuk mengangkut sebuah keluarga yang medium lah, Pan. Ya betul, nggak cuma dimensinya aja. Emang dia kursinya bisa memuat sampai 7 seater. Tuh, 7 penumpang. 7 penumpang. Dan ini bisa dibilang pionir doi Ya. di kelasnya. Jadi pertama kali bisa dibilang ini gebrakan juga, EV MPV 7 seater, harganya oke. Harganya Ini, Pan. oke banget, harganya Banget, oke banget. Emang BYD itu suka bikin gebrakan ya, Pan? Cuma bikin gebrakan. Gila, emang BYD Masa itu. mobil kayak gini 3 juta, Pak? Iya, makanya. Ya, nggak salah kalau dipakai buat Grab, Pan. Iya, 300 itulah. juta kalian bisa ngangkut 7 orang kok. Betul, mengapa dia udah ada beberapa service transportation yang pakai dia sebagai armada Ya. M6 ini. Dan ini juga kemarin kita pakai juga buat mudik elektrik ya, Pak. Ya. Dan fitur juga nggak ada siapa.
Iya. 300 juta dapat ginian, Bos. Ada, Bos. Gila. Gokil nggak tuh? Dan sekarang ya pesaingnya masih dikit lah ya. Masih dikit, makanya dia lebih dominan lah, Pak. Dominan. Mudah-mudahan sih kedepannya lebih banyak yang model-model begini nih. Family EV yang bisa mengangkut 7 liter. Nah, Bos, geng, sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu ada luxurious Family MPV. family MPV yang jatuh kepada Denza D9. Denza D9, dan ini bukan tanpa alasan, Hat ya. Semua orang udah tahu alasannya, Pan. Kenapa dia menang di kelas itu, Pan? 900 juta bisa goyang, Pan. 900 juta. Rasanya kayak naik Alphard. Iya, dia bisa ngalahin raja di segmennya, Pak. Si Toyota Alphard itu penjualannya. Bener. Maaf nih ya. Menurun gantinya ginian, Pan. Tiba-tiba memblojak gitu. Ini kemarin SPK baik banget, Pan, di Gias nih. Bahkan, nggak cuma di kelas Alphard dong, Pak. Iya. Dia ini salah satu EV paling laku di Indonesia. Saat ini. Iya, gokil. Orang Indonesia banyak duitnya ternyata. Ya, tapi kalau dibanding-banding sama Alphard baru, Ya. Pan ya, itu kan harganya bisa 500 juta lebih bedanya. Ya orang mendingan beli ginian lah. Betul. Nyamannya sama, enak. Ya. Terus dalamnya ruang kabinnya terasa premium banget, build quality-nya oke. Dan Fitur-fitur dia lengkap. Penggeraknya motor listrik. Motor listrik, lebih irit. Iya. Perawatan murah. Betul. Ya enggak? Bayar pajak murah. Bayar pajak murah. Alphard udah ketahuan bayar pajaknya berapa. 10 juta mah nggak kemana itu setahun. Betul banget. Dan secara fitur, Nah. itu lengkap banget, Pak. Itu dia. Di bangku baris kedua ada ventilator seatnya, Ya, ada massage seatnya, betul. juga ada yaitu apa pusat komandonya. Nah, di jadi sini. itu bener, Pan. Captain seat-nya itu dilengkapi sama pusat komando tuh. Jadi satu settingan gitu, dia pakai layar touchscreen, Pan. Layar touchscreen. Tinggal tuk 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 gitu doang. Gokil, 900 Gokil. juta, Pak, bisa. 900 juta bisa goyang, guys. Goyang, guys. Goyang naik ginian. Makanya sekarang di jalan tuh udah banyak banget Iya. populasi si Denza D9 ini. Terus jarak tempuh juga oke, Pan. Masalah itu dia. Udah panjang lah kalau misalnya keluar kota aman. Ini kalau kita jambrengin nggak habis-habis, Pan. Ya itulah kenapa dia jadi pemenang di Nah, segmen. betul sekali. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, ada yang mau gua bahas. Ya. Yaitu segmen Ready for EV Adventure. Ya, betul sekali. Berhubung mobilnya itu nggak ada di sini, Mobilnya udah jadi pulang. mobilnya udah pulang. Rahmatullah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi kita minjam, cuman nggak bisa lama-lama. Iya, ternyata waktunya ya. terbatas lah. Jadi mobilnya nggak bisa hadir di Terbatas. sini. Jadi Ya. kita mau umumin pemenangnya itu adalah Ion V ya, Pan. Ion V, dan kita semua emang suka sama mobilnya. Kita udah pernah minjem dan kita juga udah pernah make ya, Ya. Pan ya. Surprisingly mobil itu nyaman banget, Pan. Aman banget. Bahkan videografer kita dia pakai mudik. Pakai Ion V. mudik dan dia suka ternyata sama Suka. mobilnya. Boleh nggak dipakai lagi lebih lama gitu, mau jalan-jalan sama Iya, keluarganya gitu. karena nggak cuman desainnya yang gue sih suka ya. Ya kalau gue di sana emang suka, Pan. Dia kan Ketimbang ala-ala- Ion lainnya ya. Iya, ala-ala T-Rex gitu kan. Iya. Dia mengingatkan kita sama Cherokee di Jurassic Park Iya, gitu. betul. Entah kenapa ya. Lu jangan bawa T-Rex, ntar kita di head comment lagi, Pan. Lu ingat kan terakhir kita bawa T-Rex yang sebenarnya itu klaimnya mereka, kita Ya. dihujat, Pan. Ya. Tapi ya intinya si Ion V itu jaraknya jauh, fitur juga lengkap, bahkan sampai ada kulkasnya, Pak. Ya, itu fitur yang sangat kepake, Pan. Kayak kita Iya. apa ya, ibaratnya tuh kita siang-siang bolong pengen minuman dingin, Betul. ya kita tinggal bawa bekal aja dari rumah. Iya, Taruh di udah situ kayak beneran kos-kosan dingin. Jaksel, Pak. Mm-mm. Ada kulkasnya. Terus juga bangku depan ya bisa dijadiin sofa mode. Segmen yang terakhir, Pan. Ya. Dare to be different. Betul EV. sekali. Ya kalian mencoba menjadi beda. Kalau Menjadi diartiin beda. sih gitu ya, Pan. Kalau yang lain jualannya range. Res. Kali ini dari pabrikan Hyundai yang pemenangnya adalah Ioniq 5N. Ya. Mereka jual performance, Pan. Jual performance, dan ini nggak umum ya di mobil-mobil EV, dan dia nggak cuman sekedar akselerasinya aja yang kenceng, Pak, tapi emang secara sasis, terus secara apa elemen Darah-darah racingnya itu loh, Pan. Iya. Darah-darah racingnya kental menggugah banget. adrenalinnya, Iya. dapat banget di 5N ini. Betul. Kalau dari segi desain memang sebenarnya basicnya sama kayak Ioniq 5. Ya, Cuman betul. perbedaannya itu dari body kit, kalian bisa lihat sendiri ya. Udah lebih agresif. Kemudian kaki-kaki juga beda. Ya. Di tune up atau di tune Ya. lebih ekstrim lagi kayak suspensi, arm segala macam. Dan sekarang mobil ini sudah dibekali dual motor, Pan. Dua motor depan belakang. Ya. Meskipun baterainya 80, range-nya cuma 400-an. Ya, betul. Karena ya motornya kilikan, Pak. Motornya kilikan. Ibarat kata nih kalau zaman dulu Tamiya pakai cukin. Nah, ini. Iya, makanya tenaga dia itu sampai 650 PS ya, gede Betul. banget, dan Ini torque-nya itu sebenarnya ya. 12 plus. Sebenarnya, Pan, Ya. di harga 1,3 MN ini kalian bisa dapat mobil listrik yang bisa dipakai harian. Kalau kalian nggak mentingin jarak tempuh banget tapi lebih mentingin ke performa, mobil ini cocok. Dan bisa inilah ya, bisa bus sama mobil-mobil sport lah ya. Betul sekali, ini teritorinya supercar nih, Pan, sebenarnya. Supercar. Bisa adu-aduan nih sama supercar. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada ya dan dijual, saingan paling dekatnya dia itu adalah Zeekr X. Ya, tapi nggak tahu kemana itu dia. Dia itu menghilang dari lane, Pan. Ya, itulah dia deretan mobil-mobil di FCR 2025. Kalian bisa tonton video lebih lengkapnya di channelnya Autofan ya. Ya, betul sekali karena di sana dibahas lebih detail lagi, Pak. Ya, kita juga mampir di sana. Kita juga mampir. Jadi yes. kalau misalnya kalian kurang asik nih penjelasannya, Nggak mampir aja ke Autofan. kurang lengkap. Kurang lengkap gitu. Situ lebih detail. Tuh, oke, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya, guys. Dan jangan lupa juga cek website kita dan media sosial kita di Mobil 123. Betul sekali. Wali Taufik Walidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.